Kepada Dr. Joko, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih kepada Mbak Hanum sebagai MC. Selamat pagi menjelang siang. Pertama saya sampaikan terima kasih kepada JICA Indonesia yang telah memberi kesempatan kepada kami berdua untuk mungkin sharing beberapa hal yang kami alami dan mungkin saja hal-hal yang perlu diketahui oleh berbagai laboratorium yang lain dalam kita melakukan problem solving di institusi kami. Yang pertama saya ingin mengoreksi jabatan institution. First of all, I would Pusat Studi Satwa Primata itu sudah sekian tahun yang lalu. Sekarang saya sebagai peneliti di Pusat Studi Satwa Primata dan Kepala Pusat Studi Satwa Primata yang sekarang adalah Dr. Huda Salahuddin Darusman. Beliau ada di audiens saya rasa sekarang ya. Kemudian salam juga untuk pembicara yang lain. Mungkin saya sekedar memberikan introduksi sedikit terkait dengan laboratorium terpadu pemeriksa COVID-19 IPB. Yang pertama, jadi lab pemeriksa sampel suspek COVID-19 dari lab non-kesehatan manusia yang pertama di Indonesia, dan setelah itu mulai ada yang lain-lain dan kami mendapatkan nomor ID C50 di jejaring Laboratorium Nasional COVID-19 dari Kemenkes. Ya. Jadi sebetulnya lab pemeriksa di IPB, pemeriksa COVID-19 di IPB, terdiri dari 3 unit yang bergabung. Yang pertama adalah laboratorium di Pusat Studi Satwa Primata IPB, kemudian yang kedua laboratorium Collaborative Research Center dari Science Technopark IPB, kemudian yang ketiga adalah Lab Satreps FKH IPB, Fakultas Kedokteran Hewan IPB. Nah, lab kami memiliki pengalaman bekerja dengan bahan biologis berbahaya, merupakan spesimen patogen dari hewan yang berpotensi zoonotik atau bisa menular. Dan kami sudah menerapkan kaidah biosafety, biosecurity sebelum event wabah ini terjadi. Institusi kami juga memiliki biosafety officer dan juga komisi biorisiko, termasuk juga ada tim K3 yang ada di dalam lembaga kami. Sehingga dengan ini memenuhi persyaratan dari Kementerian Kesehatan yang dikeluarkan dengan keputusan Menteri Kesehatan dan juga memenuhi persyaratan yang digariskan oleh WHO. Nah, melalui koordinasi Labkesda Provinsi Jawa Barat dan juga kerjasama dengan pemerintah daerah di Kabupaten Bogor dan Kota Bogor, kami melakukan servis ini untuk melakukan pemeriksaan suspek COVID-19 di daerah sekitar Bogor. Tentang materi topik ini, Dr. Uus akan memberikan presentasinya. Mungkin tanpa menunda waktu untuk menyingkat, saya persilakan kepada Dr. Uus untuk memulai presentasinya. Terima kasih dari saya dan mohon maaf apabila ada kekurangan di sana-sini. Terima kasih. Silakan Dr. Uus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih juga kepada Pak Joko Pamungkas serta kepada JICA ya, yang telah memberikan kesempatan saya untuk sharing pengalaman teknis. Jadi lebih ke teknis ya, kalau teknis di laboratorium kami. Saya coba share. Jadi sesuai dengan topik yang diminta, judul presentasi kami ya di sini adalah tentang quality control of testing results in SARS-CoV coronavirus 2 real-time PCR laboratories. Saya Uus Saipulo bersama Pak Joko Pamungkas serta Dr. Vera Ibrahim dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Kita ketahui bahwa pandemik SARS-CoV-2 ini sudah sangat mengglobal. Data terbaru yang saya peroleh dari WHO menunjukkan bahwa sampai tanggal kemarin itu sudah 32 juta
ya seluruh dunia yang terkonfirmasi positif dan yang meninggal sekitar 991.000. Di Indonesia sendiri itu udah sejak Maret itu sudah terkonfirmasi positif sekitar 271.000 positif dan sekitar 10.000 yang meninggal dunia. Kemudian terkait real time PCR, ya, jadi mungkin ini refresh bahwa teknik ini pertama kali ditemukan sekitar tahun 1983, teknik PCR konvensional kita kenal sekarang, kemudian berkembang terus sehingga akhirnya ditemukan real time PCR tahun 1993 oleh Higuchi, kemudian metode TaqMan, ya, metode yang sekarang dipakai rata-rata dalam teknik real time PCR, menggantikan metode kuantifikasi dengan epidemium bromide waktu itu, dan kemudian tahun 97 dirilis mesin real time yang pertama gitu kan. Nah, di Indonesia sendiri sampai saat ini itu ada sekitar 320 lab reference yang ditunjuk pemerintah untuk mengerjakan SARS-CoV-2 ini, ada sekitar 320-an, ya tentu dengan menggunakan teknik real time PCR. Artinya banyak sekali sekarang di Indonesia, termasuk di dunia ya, lab-lab yang mengoperasikan real time PCR ini, terutama untuk deteksi SARS-CoV-2. Ini tentang real time PCR. Jadi tekniknya adalah menggunakan deteksi amplifikasi berdasarkan kepada menggunakan senyawa fluoresen, di mana data bisa bersifat kuantitatif, ya, relatif kuantitatif atau absolut kuantitas. Ini mungkin refresh aja tentang real time PCR yang menggunakan metode TaqMan yang sekarang itu diaplikasikan dalam berbagai teknik, dalam teknik-teknik real time PCR untuk aplikasi deteksi SARS-CoV-2, ya. Jadi misalnya ini double strand, ini master mic, ya, primer, juga ada probe, kemudian di sini denaturasi prosesnya, ya. Di sini probe dalam antara ada reporter sama quencher, kemudian ada proses annealing, ya, primer nempel, kemudian probe juga nempel. Di sini dalam kondisi terquench, ya, diredam fluoresennya, kemudian terjadi proses ekstensi, ya, di mana DNA polimerase, aktivitas DNA polimerase dari TAC selain aktivitas untuk perpanjangan DNA, juga dia mempunyai aktivitas 53 exonuklease yang akan memecah-mecah nukleotida yang ada di depannya, sehingga dalam kondisi ini probe yang menempel di sini bisa dipotong, ya, oleh 53 exonuklease tadi, sehingga quencher dan reporter fluoresen ini akan terpecah. Ketika terpecah jauh, ya, terjadi pemecahan di sini oleh 53 exonuklease tadi, maka reporter probe tadi akan pecah, sehingga ketika tereksitasi cahaya maka dia akan mengemisikan panjang gelombang tertentu, dan itulah yang dideteksi oleh detektor, dan makin itu adalah berkorelasi dengan jumlah target. Dalam hal ini adalah misalnya SARS-CoV-2 gitu kan. Itu sekedar refresh. Nah, terkait penelitian COVID-19 ini, ya, jadi di database ada database-nya tentang whole genome sequencing daripada SARS-CoV-2 ini, ada di database GISAID, yaitu Global Initiative on Sharing All Influenza Data, asalnya untuk data influenza, tapi sekarang digunakan untuk COVID juga. Jadi whole genome sequencing yang ada di berbagai negara di dunia itu upload semua ada di sini, termasuk dari Indonesia, ya. Jadi ada sekitar sampai sekarang itu ada sekitar 100.000 lebih whole genome sequencing dari SARS-CoV-2 dari berbagai dunia, ya. Termasuk Indonesia kalau nggak salah ada sekitar 20-an lebih, ya, yang sudah ada di sini, yang dikirim oleh Eijkman, Universitas Airlangga, ITB, UGM kalau nggak salah, sama BPPT juga kalau nggak salah. Jadi Indonesia sudah ada di sini. Nah, ini manfaatnya apa? Kita tahu bahwa dengan adanya mapping whole genome, tadi Prof. Maria sudah jelaskan bahwa ada kemungkinan mutasi di sana. Jadi ini sangat penting untuk misalnya untuk tujuan melihat akurasi kit diagnostik yang ada sekarang, bagaimana primernya. Tadi Prof. Maria juga jelaskan kemungkinan ada mutasi, sehingga kalau kita bisa deteksi nantinya primer-primer yang ada sekarang, metode-metode untuk deteksi SARS-CoV-2 menggunakan primer-primer tertentu, itu bisa align ke sequence-sequence yang ada di GenBank, di database GISAID ini, sehingga bisa ketahuan, oh ini primernya sudah mengalami, misalnya template-nya sudah banyak mengalami mutasi dan seterusnya. Mungkin itu berpengaruh terhadap akurasi daripada tes dan seterusnya, ya. Atau mungkin ke depan untuk mengembangkan vaksin, ya. Jadi vaksin itu didesain berdasarkan sequence yang ada di whole genome sequence yang ada di database ini. Nah, real time PCR sendiri dalam aplikasi untuk deteksi SARS-CoV-2
itu mungkin masih dianggap sebagai gold standar ya untuk saat ini, terutama untuk clinical diagnostik ya, deteksi, terlepas dari kekurangan dan kelebihannya tadi seperti Prof. Maria jelaskan ya. Jadi teknik ini berdasarkan kepada tahapannya tadi berdasarkan RNA ekstraksi dari sampel respiratory, kemudian dilanjutkan dengan one step reverse transcriptase, lanjut ke dalam proses kuantifikasi real time PCR untuk target satu atau lebih primer probe yang digunakan untuk deteksi SARS-CoV-2 tadi ya. Jadi tahapannya ekstraksi, kemudian dari sampel, kemudian one step reverse transcriptase real time PCR untuk amplifikasi. Nah, problemnya sekarang dalam hal aplikasi real time PCR tadi ya, tadi udah jelaskan bahwa ada kemungkinan false positif, ada kemudian false negatif, kemudian nah ini masih belum clear juga untuk para klinisi atau research atau public health laboratories karena banyak kit yang ada, baik kit ekstraksi maupun kit untuk real time-nya, maka mungkin ini perlu lakukan standarisasi juga bahwa kit mana kira-kira yang cocok untuk diadopsi dan seterusnya, atau bagaimana komparasi datanya antara kit satu dengan yang lainnya. Tadi dijelaskan bahwa ada mesin pengaruh, kit berpengaruh, termasuk juga manusianya. Kemudian makanya validasi atau evaluasi mandiri itu sebenarnya perlu juga untuk deteksi misalnya bagaimana kit RNA isolasinya ya dari macam-macam merek, mana yang sesuai, mana yang bagus gitu kan. Kemudian dalam hal desain primer probe juga itu memungkinkan untuk divalidasi dan termasuk dalam proses amplifikasinya. Tentu saja ini pekerjaan yang perlu ketelitian, perlu waktu, tenaga dan seterusnya, sehingga bersyukur selama ini lab-lab rujukan yang ditunjuk untuk SARS-CoV-2 itu disuplai baik kit ekstraksi, terutama kit ekstraksi dan kit real time-nya oleh pemerintah lewat BNPB atau Litbangkes. Artinya harapannya itu sudah terstandarisasi dan tervalidasi ya. Tadi disinggung juga bahwa semua kit tersebut sudah lolos dari masuk ke dalam kategori IUA, di mana dalam kondisi emergensi bisa digunakan. Dan tentu saja kalau kita lihat manualnya, mereka udah lolos uji-uji misalnya sensitivitas, spesifisitas. We look at all the tests that has been passed. It has passed different types of testing. The problems that widely recognized in PCR testing, first, as Professor Maria also explained in her presentation, is the kurangnya teknisi yang mempunyai background molekuler biologi, atau mungkin tidak ada sedikit akses untuk meningkatkan kapabilitas mereka melalui training misalnya. Ada juga problem dengan primer probe, ya, kemungkinan rusak misalnya atau mismatch karena ada mutasi dan seterusnya. Problem dengan RNA isolasi, ya, kit ekstraksinya, atau dengan master mic, atau kemungkinan kasus dengan positif kontrol kontaminasi, belum ada standarisasi, kemudian reproducibility antar laboratories misalnya berbeda-beda, ya. Kemudian hal ini semua memungkinkan terjadinya false interpretasi, bisa false positif atau false negatif. Nah, ini saya mencoba merangkum beberapa penelitian-penelitian yang terkait dengan masalah-masalah kenapa misalnya ada mismatch primer misalnya dalam hal ini. Nah, primer yang biasa digunakan di dalam kit-kit untuk COVID-19 ini, tadi ini cepat sebenarnya. Jadi kasusnya COVID itu sekitar November tahun lalu gitu kan, tahun 2019. Sekarang itu sudah sebanyak sekali kit-kit yang tersebar. Bentuknya adalah dalam bentuk baik yang multiplex maupun singleplex gitu. Tapi kebanyakan adalah multiplex. Jadi primer yang digunakan misalnya ini CDC Cina itu menggunakan targetnya adalah ORF sama N misalnya. Kemudian Charité Hospital Germany itu menggunakan RDRP 1, P1, P2, E atau N ya. Kemudian Institut Pasteur Prancis itu menggunakan RDRP dan E, sedangkan CDC Amerika itu menggunakan N1, N2 dan N3. Sekarang itu N1 dan N2 yang dipakai ya. Jadi ini kit yang primer yang digunakan dalam kit-kit untuk real time PCR yang sekarang ada di beredar di pasaran ya.
Jadi ini posisi primer genomnya ya. Jadi untuk ORF di sini ya, misalnya ini primer di sini primer untuk daerah NSP, non struktural protein, kemudian RDRP, kemudian E di sini, kemudian N ya. Jadi ini primer dan probe-nya posisinya ya. Di sini ada misalnya ada 9 jenis primer yang digunakan untuk SARS-CoV ini. Nah, ini whole genome daripada SARS-CoV-2 ya, ada sekitar 2.900-an basa. Yang tadi saya bilang ada datanya di GISAID ya. Di sini posisi primer. Jadi itu salah satu fungsi daripada data whole genome di GISAID tersebut, di mana kita bisa coba align primer kita ada di mana posisinya misalnya. Ini misalnya untuk daerah NSP gitu kan, kemudian ini RDRP, kemudian ini E, ini N misalnya. Nah, di sini ternyata diteliti bahwa ada genetic diversity di posisi-posisi primer tersebut ya. Ini ada tanda bintang di sini menunjukkan ada beberapa posisi yang mengalami mutasi ya, single mutation atau mungkin double dan seterusnya. Terdeteksi dengan ada sekarang sudah mengalami mutasi gitu kan di beberapa titik primer tersebut, termasuk di N misalnya. Di sini ada mutasi ya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa misalnya CDC Cina itu misalnya untuk menggunakan N forward ya, kemudian N reverse, ini forward juga, menggunakan primer N forward di posisi 1 misalnya, dia sama posisi 2 sama posisi 3, ini posisi genom dari primernya ya ini, sedangkan ini adalah posisi genomnya di posisi 28.881, 82 dan 3. Primernya itu G misalnya di sini G, kemudian reference genomnya asalnya ada G, berarti kalau reverse complementnya adalah C. Nah, kemudian targetnya yang asalnya diharapkan adalah C. Ternyata sudah mengalami mutasi misalnya menjadi T di sini. Menjadi T ya. Ini adalah total 992 itu adalah whole genome yang di-align. Tadi datanya dari GISAID tadi diambil 992 whole genome, kemudian di mapping, di-align terhadap primer CDC Cina tersebut, primer yang forward. Ternyata ada mutasi, sudah ada mutasi sekitar 126 dari 992, sekitar 12,7% mengalami mutasi ya di titik itu gitu kan. Kemudian kita lihat lagi untuk penelitian yang lain di posisi misalnya ini CDC ORF misalnya, CDC Cina ORF yang probe-nya misalnya di posisi 26, ini posisi di genomnya. Nah, dia T primernya, kemudian harusnya A, nah ternyata C di sini. Template-nya udah berubah jadi C, udah mengalami mutasi. Mutasinya sekitar 4 dari 992, 0,4%. Nah, untuk RDRP dari metode yang dikembangkan oleh Sherid di Jerman, itu ternyata untuk RDRP SARS bagian reverse ya, di posisi ke-12 atau di posisi 15.500 sekian, itu di sini adalah S itu ada degenerate primer, dia bisa mengcapture C dan G ya. Ternyata template-nya adalah T, dan ini lumayan banyak gitu. Dari 992 whole genome yang dipakai, 990-nya itu mengalami mutasi di titik itu, sehingga dia mengalami di titik itu sekitar 99,8% frekuensi mismatch-nya. Nah, ini pentingnya tadi whole genome sequencing yang ada di GISAID, salah satunya untuk melihat akurasi daripada primer yang ada dan yang dikembangkan di dunia gitu kan. Nah, ini bagaimana implikasinya? Kemungkinan ya ini berpengaruh terhadap mungkin akurasi sensitivitas daripada kit yang menggunakan primer tersebut. Nah, validasi sensitivitas ini lanjutan dari penelitian ini yang ada di sini penelitiannya, itu ternyata di sini digunakan misalnya menggunakan ini adalah CT ya, CT-nya dari 15 ke bawah 40 ya. Kemudian ini copy number ya, viral copy number mulai dari 10 pangkat 0 sampai 10 pangkat 7. Nah, di sini bisa dilihat bahwa pada posisi misalnya 10 pangkat 5 itu CT-nya sekitar 20-an, 22 dan seterusnya. Ini menggunakan primer 9 jenis primer ya. Jadi ada menggunakan Sarbeco, kemudian RDRP, tadi menggunakan N dari HKU Hong Kong University ya di sini, kemudian CDC Cina, kemudian CDC US gitu kan di sini. Ternyata rata-rata di sini
Tapi untuk RDRP tadi yang banyak mutasinya itu ternyata dia untuk misalnya di sini 10⁻⁶ virus copy number-nya, CT-nya itu udah bergeser dia sekitar 30-an, jadi lebih late ya. Dibanding yang ini teman-temannya, di sini dia sekitar 20-an. Nah, kemudian di sini misalnya 10⁻², dia udah mendekati 40-an, sedangkan yang lain masih 35-an di sini ya. Kemudian kalau ini dicek dengan spike RNA positif yang di spike, sampel yang di spike dengan SARS-CoV-2 itu juga demikian ya. Untuk di sini ini adalah yang warna pink, ini RDRP ya. Dia di sini 10⁻⁶ itu dia udah lebih late ya, lebih besar daripada 35, sedangkan yang lain masih di range 25 sampai 30. Sedangkan ini adalah untuk RNA survei sebagai housekeeping gene. Nah, kemudian ini kalau kita lihat analytical sensitivity dari 7 pasang primer yang dipakai, dilihat di sini, di sini menggunakan sampel yang berada di level viral load yang sangat rendah atau negatif gitu kan, udah di level late banget CT-nya ya. Di sini diketahui bahwa menggunakan Sarbeco misalnya dia masih kedeteksi ya di sini 10⁻² itu kedeteksi di sini. Nah, untuk RDRP ternyata tidak terdeteksi ya. Kemudian ini juga demikian, yang ini masih positif kedeteksi, demikian juga kit-kit yang lain ya. Bisa mampu mendeteksi virus pada kopian 10⁻. Ada yang 10⁻1 sudah kedeteksi, 10⁻0 juga masih kedeteksi ya di sini ya. Nah, itu terkait sensitivitas dihubungkan dengan kemungkinan mismatch primer yang tadi di depan ya. Selain itu, sensitivitas juga dilakukan misalnya sesama primer dalam satu primer yang sama. Misalnya US CDC ya, primernya yang digunakan adalah N1 N2 ya. Ternyata sensitivitas daripada primer N1 dia lebih sensitif dibandingkan N2 ya. Ini digunakan sampel sekitar 172 sampel di mana sama sampelnya adalah mempunyai CT rata-rata adalah di border ya, yang udah late banget sekitar 38 39 kayak gitu. Nah, di sini menunjukkan bahwa N1 itu masih kedeteksi dia. Di sini jumlah yang ini sekitar di bordernya, kemudian ini masih CT-nya masih di bawah itu. Jadi mungkin misalnya bordernya 39 gitu kan, dia di level 35 36 masih kedeteksi dengan N1 ini. Tapi N2 itu lebih banyak lagi sampel yang tidak terdeteksi. CT-nya lebih besar lagi ya, seperti itu. Kemudian kalau kita deteksi, lihat di sini bahwa ini berpengaruh dalam hal sampel yang inkonklusif ya. Tadi dikatakan oleh Prof. Maria juga bahwa kalau N1 untuk beberapa kit, salah satu gen yang muncul itu kategorinya adalah inkonklusif atau presumptif ya. Dalam hal ini kalau untuk CDC misalnya N1 muncul, misalnya N2 tidak muncul, berarti itu negatif inkonklusif. Nah, N1 di sini menunjukkan masih mendeteksi 3 dari 172 sehingga N2 hanya 1 dari 172. Jadi dalam satu kit pun masih sensitivitas itu kemungkinan berbeda juga. Tapi ini tentu saja tidak mempengaruhi ke performance daripada secara keseluruhan dari uji tersebut ya. Nah, termasuk validasi ekstraksi ya. Kit ekstraksi kemungkinan berpengaruh. Apalagi sekarang misalnya kit ekstraksi yang disuplai pemerintah itu bisa berada di berbagai merek. Jadi misalnya kalau suplai udah habis, datang lagi suplai yang berbeda lagi. Nah, tentu saja ini udah divalidasi sama tim, saya yakin ya, dari pemerintah. Dan kita juga mungkin harus mengerti bahwa secara di seluruh dunia kit-kit tersebut sedang dipergunakan secara bersama, sehingga keperluan akan kit tersebut itu sangat tinggi, sehingga wajar kalau misalnya mungkin keperluan terhadap satu jenis kit begitu suplai habis maka didatangkan dari kit yang berbeda daripada misalnya tesnya tertunda gitu kan, karena sudah sangat-sangat kondisi emergensi gitu kan. Sehingga tapi yang jelas ini kit ekstraksi itu berpengaruh terhadap hasil juga. Misalnya di sini ada yang menggunakan pure LC system dari Magna, ada juga yang Magna pure 96 sistem, itu ternyata ada perbedaan CT di sini 27, di sini 24 dan seterusnya ya. Terlepas dari teknik pengambilan sampel tadi yang Prof. Maria jelaskan. Nah, ini juga berhubungan dengan tadi penelitian yang lain menggunakan selain tadi uji sensitivitas, di sini juga dideteksi dari primer-primer yang berbeda ternyata cukup berbeda ya untuk sampel yang sama ya, CT-nya bergeser dari ini 24, ini 23, ini 33 dan seterusnya ya.
Nah, relatif sensitivitas daripada deteksi SAP ini, ya misalnya menggunakan 5 jenis primer yang berbeda, itu bisa dicek dengan menggunakan serial dilution, misalnya di sini, pengenceran 10 pangkat 1 banding 100.000 sampai 1 banding 10 pangkat 7 misalnya. Berbagai macam metode untuk e-gene, kemudian RDRP gene, N-gene, dan seterusnya, itu menunjukkan sensitivitas yang berbeda-beda, ya. Kemudian, nah, karena adanya perbedaan tadi, sensitivitas akibat ekstraksi, akibat sampel koleksi, akibat master mix, akibat primer, dan seterusnya, maka tentu saja manajemen dan quality control laboratorium itu sangat diperlukan, ya. Jadi manajemennya itu bisa diperlukan mulai dari tahap preparasi, artinya sebelum sampel datang, kemudian pas ekstraksi, kemudian pas amplifikasi sampai analisis data, bahkan sampai ke storage, ya. Jadi sampel preparasi di sini adalah kita harus tahu bahwa scope of work daripada lab kita, daripada institusi itu kita seperti apa gitu kan. Jadi mungkin kita jangan terlalu overcommit juga. Jadi sesuai dengan kapabilitas yang kita punyai. Jadi ini kita tetap dengan kapasitas lab kita yang kita punyai, jumlahnya misalnya maksimum kita bisa deteksi 100 ya 100 gitu kan. Melihat juga aspek-aspek yang lain. Tetapi tentu saja dengan kualitas yang kita pertahankan. Kemudian regulatory ya dari pemerintah itu juga harus kita ikuti. Staffing di sini experience dan training ya penting tadi sudah dijelaskan juga. Kemudian with experience and training and conducting risk management. Pak Uus, you still have 10 more minutes. Thank you. Including proses sampel untuk lab space. Jadi ini untuk menghindari kontaminasi misalnya ya. Kita harus tahu fasilitas lab apa yang kita punyai. Tentu saja tadi kita perlu adanya BSL-2 misalnya untuk sebagai biohazard containment. Kemudian preparasi PCR kita gunakan setelah diinaktivasi dalam proses menggunakan BSC ya. Kemudian setelah inaktivasi di BSC, kemudian power supply misalnya itu sangat penting dalam teknik real time PCR ya, karena mesin real time PCR itu bukan power supply, UPS ya, karena dalam real time PCR mati sekian detik aja udah reaksinya berhenti karena ada proses capturing di sana, emisi dan eksitasi dan emisi fluoresan, sehingga kalau hanya mati 1 detik 2 detik tidak bisa diulang lagi ya, kecuali kalau prosesnya belum proses koleksi fluoresan. Sehingga kalau ada UPS itu listrik tetap jalan, mesin tetap jalan. Beda dengan konvensional PCR. Konvensional PCR mati 5 menit gitu dia bisa jalan, lanjut lagi nggak masalah gitu kan. Jadi ini penting power dan containment. Kemudian untuk meminimalkan kontaminasi itu perlu paling tidak ada 2 space yang berbeda gitu kan untuk pre dan post PCR ya. Di sini one way traffic flow itu perlu, nah di mana harus diminimalkan traffic antara lalu lintas dari high copy number ruangan ke low copy number ruangan. Karena di sini misalnya daerah pre-PCR gitu kan, kemudian kita harus masukin juga kontrol positif misalnya, di mana copy number-nya udah ketahuan ya. Begitu masuk mesin PCR itu jumlahnya bisa meningkat berkali-kali. 1 copy number di sini di pre-PCR itu begitu masuk mesin itu bisa jumlahnya bisa naik sekitar mungkin sekian miliar kali ya jumlah copy number-nya. Jadi 1 titik di post PCR misalnya dibandingkan 1 titik dengan pre-PCR itu jumlahnya udah miliaran kali. Jadi jangan sampai ada arah balik lalu lintas dari sini ke sini, apalagi membawa misalnya glove, PPE, atau bahkan membawa kontrol positif yang sudah teramplifikasi, itu sangat-sangat dilarang ya. Kontaminan kontrol tentu saja di sini harus pipet yang terpisah, dekontaminasi selalu, kemudian plasticware, PPE semuanya terpisah, dekontaminasi ruangan juga harus dilakukan ya. Kemudian equipment, peralatan di sini terutama instrumentasi yang paling penting di sini adalah thermocycler dan aksesorisnya. Jadi SOP, bagaimana penggunaan alat, kemudian bagaimana validasinya, kualifikasinya, kemudian juga setup-nya seperti apa settingnya, kemudian dekontaminasinya itu perlu ya dilakukan, kalibrasi, schedule kalibrasi harus terrecord dengan baik dan harus dilakukan. Lampunya masih kuat apa enggak gitu kan. Kemudian fluoresennya masih terdeteksi dengan bagus apa enggak dan seterusnya. Termasuk backup rencana kalau misalnya 1 alat gagal ya. Jadi kita udah ada backup alat yang lain gitu kan. Untuk
proses deteksi tetap berjalan ya. Kemudian supply ya, kita harus selalu dicek gitu kan. Beruntung ya lab rujukan pemerintah tadi kita udah disuplai oleh pemerintah ya lewat BNPB Litbangkes. Jadi kita disuplai itu, tapi ini harus dicek juga bahwa jangan sampai suplai kita habis ya. Kita disupport dan kita diminta recordnya selalu ya. Tiap minggu itu diminta recordnya udah berapa regennya sisa dan seterusnya. Tentu itu untuk menghilangkan, untuk mencegah terjadinya kehabisan suplai. Ya, jadi harus diinspeksi juga, harus dicek kalau menemukan kit yang baru gitu kan, ISO-nya seperti apa, sertifikatnya, kemudian certificate of analysis seperti apa ya. Saya tadi selama kit-kit yang ada di sini untuk real time PCR deteksi SARS-CoV-2 tadi Prof Maria sudah jelaskan bahwa sudah lolos dari IUA ya, jadi emergency use authorization. Jadi udah lolos itu berarti udah clear harusnya. Tapi harus dicek bagaimana lot number-nya, deskripsinya, kemudian harus dicek juga setiap terutama kadaluarsanya dan seterusnya ya. Kemudian dokumen, tentu saja dokumen untuk verifikasi supply tadi ya, katalognya seperti apa, lot number-nya, expiration date-nya seperti yang sudah dijelaskan barusan. Kemudian validasi sampel ya, metode PCR, bagaimana validasinya? Tentu harus kita coba reproducibility-nya, lakukan misalnya pada kontrol positif gitu kan, bagaimana range city yang berubahnya atau copy number-nya. Kemudian akurasinya, kalau diperlukan untuk kuantitatif PCR itu harus dicek akurasinya, e-value-nya harus dicek ya. Kemudian LOD, limit of detection-nya atau sensitivitasnya itu harus dicek. Kalau misalnya harus ya harus dilakukan kalau metode kuantitatif itu harus ada standar. Nah kemudian spesifisity-nya juga harus dicek bahwa primer kita tidak match, tidak binding ke agen-agen patogen yang lain yang ada di respiratory. Itu bisa dicek baik secara in silico maupun secara menggunakan wet lab di lab ya. Tapi ini tidak diperlukan kalau kitnya udah approved, karena kita harus ngecek banyak sekali agen-agen patogen yang berhubungan yang berada di respiratory yang harus primer kita harus spesifik. Tapi mungkin bisa dicek secara in silico ya, menggunakan data di GenBank. Kemudian coba ke clinical sample sekitar 30 non positif misalnya. Kemudian cek juga bagaimana robustness daripada kit ini ya, bagaimana reproducibility-nya dalam berbagai macam kondisi ya, seperti itu. Kemudian metode juga harus divalidasi, tadi ekstraksi ya, kit ekstraksi sekarang harus dicek karena paling tidak dicoba dulu ke sampel yang positif atau sampel yang negatif, atau di spike sampelnya dengan sampel negatif dengan sampel yang kontrapositif. Ada asumsi sekarang itu bagaimana untuk meningkatkan uji, maka sekarang sedang dikembangkan juga metode bagaimana sampel itu tanpa ekstraksi tapi langsung masuk ke dalam teknik real time PCR, itu masih dikaji ya. Jadi sampelnya tidak harus diekstraksi tapi mungkin hanya di lisis atau diinaktivasi, setelah itu masuk ke dalam teknik real time PCR. Teknik itu masih dalam pengujian dan publikasi terbaru itu banyak memberikan hasil yang cukup menggembirakan. Artinya kalau proses ekstraksi bisa di skip, itu sangat luar biasa, saya pikir membantu baik dari biaya, tenaga maupun pemakaian regennya. Nah ini misalnya untuk penentuan limit deteksi seperti yang tadi di awal sudah jelaskan, untuk menunjukkan sensitivitas, kita melakukan serial dilution. Ya, misalnya pertamanya adalah 10 kali pengenceran ya di sini. Kemudian kita lihat CT-nya seperti apa, gitu kan? Di sini batas ini, misalnya 10 pengenceran 1/1 juta dengan 1/10 juta, ternyata di sini sudah mulai ada yang tidak terdeteksi lebih besar dari 45. Maka ini adalah LOD-nya di sini, gitu kan. Kemudian kalau lebih akurat lagi, di posisi border tadi itu dilakukan pengenceran lebih lanjut, misalnya 1/1 juta, 1/1.200.000 dan seterusnya. Kemudian 20 kali ulangan. Nah ini range hasil yang 95% sampai 100% ini adalah posisi LOD-nya. Spesifisitas tadi dengan melakukan uji terhadap berbagai macam target patogen yang ada di saluran pernapasan, gitu kan, di sini macam-macam targetnya, dan itu tidak harus dilakukan oleh lab masing-masing lab, tapi mungkin kita lihat dari tadi certificate of analysis yang dari kit tersebut, atau mungkin lembaga pemerintah Litbangkes mungkin sudah mengerjakan itu ya. Kemudian QC untuk metode ekstraksi tadi SOP, kemudian bagaimana dicoba dulu ke spike atau sampel kontrapositif, kemudian kalau ada dicek dengan spektrofotometer ya, panjang gelombang 260
260/280 atau panjang gelombang 260/230, di mana pure DNA itu sekitar 1,8, pure RNA sekitar 2,0 pada panjang gelombang 260/280. Kalau ada residu, biasanya ini panjang gelombang 260/230 ya. 5 Kemudian menit sample lagi ya Pak storage Uus. ya. Baik, terima kasih. Sample storage di sini kita harus tahu bahwa RNA itu sangat-sangat mudah terdegradasi, baik oleh kondisi suhu atau oleh misalnya suhu yang tidak cocok misalnya, atau karena banyaknya kontaminan RNase di lingkungan ya. Itu juga bisa mendegradasi. Jadi penyimpanan yang lama itu sebaiknya disimpan di -70. Ada penelitian yang mengatakan bahwa RNase itu masih aktif di suhu -20. Jadi jangan disimpan, kalau untuk penyimpanan lama itu mungkin disimpannya sebaiknya di -70 atau lebih rendah lagi. Jangan disimpan di -20 penyimpanan yang lama, karena ada kemungkinan RNase masih bisa mendegradasi sampel RNA kita ya. Jadi dokumentasi freezer dan seterusnya, aliquot reagent, kontrol positif untuk mencegah freeze and thaw gitu kan. Sampel analisis ini tadi kita harus melakukan analisis sesuai dengan metode di real time PCR-nya, kemudian bagaimana menyiapkan reagent dan seterusnya, demikian juga DNA RNA sampel, kemudian penambahan kontrol misalnya, NTC tadi sudah dijelaskan itu sangat penting, kemudian sampel dalam posisi dengan LOD yang di tengah, tinggi atau rendah kita masukkan juga, fire load-nya medium, rendah sama tinggi, kemudian housekeeping gene ya. Dalam hal ini untuk kebanyakan kit dipakai adalah RNase P atau ada juga yang menggunakan actin ya. Kemudian tentu saja program thermocycler sendiri. Ya, data review ini kemudian untuk menunjukkan bahwa sampelnya itu fast atau pale gitu kan, atau positif, negatif, atau invalid, atau inkonklusif gitu kan. Untuk inkonklusif tentu saja atau presumptif tentu saja harus dikonfirm dengan melakukan ekstraksi ulang, atau kalau memungkinkan meminta sampel berikutnya gitu kan untuk kondisi inkonklusif ini. Atau mungkin diamplifikasi dengan menggunakan PCR metode yang berbeda. Misalnya salah satunya menggunakan CDC, satu lagi menggunakan metode China CDC misalnya. Nah, ini contoh tadi yang Prof. Maria juga jelaskan bahwa ada inkonklusif di sini ya. Ini harus dikonfirmasi lebih lanjut. Demikian juga yang invalid ya. Berarti ini ada kemungkinan error waktu kita mengerjakan ekstraksinya. Ya. Jadi untuk mencegah kontaminasi tentu saja kita harus strict dengan area lab, kemudian NTC selalu disertakan gitu kan. Kemudian positif sampel untuk konfirmasi ya. Kita harus hati-hati juga kalau misalnya menyimpan kontrol positif, juga harus hati-hati dengan sampel-sampel yang kita cek di samping-samping kontrol positif tersebut. Jadi kalau bisa agak dijauhkan well-nya gitu kan. Kemudian primer validasi tadi ya, validasi primer itu penting untuk mengkonfirmasi sekuen dan purity-nya, kemudian konsentrasinya, lakukan serial dilution ya. Kemudian tes kepada naon positif dan naon negatif. Nah, kebetulan kalau untuk SARS-CoV-2 itu rata-rata bentuknya adalah multiplex dan sudah ada di dalam mix-nya itu campuran primernya sudah ada di sana ya. Kecuali untuk metode CDC. CDC itu primernya terpisah ya. Untuk metode CDC yang single plex ya. Jadi mungkin serial dilution untuk untuk membuat aliquot primer itu tidak diperlukan kalau kit-kit yang sekarang. Ini referen yang kami gunakan. Demikian, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.